Ini sebenarnya dari bahasa Arab ya, tapi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia supaya mudah. Adapun yang pertama itu adalah ad-dibajah. Ini komponen pertama yang harus ada di dalam al-murasalah al-arabiyah, ad-dibajah. Ad-dibajah. Ad-dibajah itu kalimat pemanis, kalimat pendahuluan, seperti contohnya begini, Sayyidi al-walid, adamahullahu ta'ala baqa'akum, kan begitu. Atau adamakallahu ta'ala baqa'akum. Ataupun Ustazi al-jalil, Ustazi al-fadil, hafizakallahu ta'ala. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu disebut dengan dibajah. Kalimat pemanis, kalimat pembuka. Dalam bahasa Indonesia juga pasti kita lebih tahu kepada yang terhormat pimpinan dari sekolah Pulan, kepada yang kami banggakan ananda kami yang sedang di tempat, itu semua disebut dengan dibajah. Ini kalimat-kalimat pemanis di pembukaan daripada surat. Kemudian yang kedua itu komponennya adalah at-tahiyyah, yakni penghormatan. Jadi biasanya dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, salam damai, salam sejahtera, kemudian salam lestari dan sebagainya dan sebagainya. Tentu banyak sekali pola salam, hanya saja dalam Islam itu adalah tahiyatuna Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa hakaza. Komponen ketiga itu adalah al-gharad, maksud daripada surat. Jadi dalam surat itu yang biasanya dia itu tidak lebih dari 2 halaman, 1 halaman biasanya, kita tidak usah banyak berpanjang basa-basi, langsung kepada maksud dan tujuan. Setelah kata penghormatan, kemudian biasanya nanti ada salam, kemudian nanti langsung kepada maksud dan tujuan. Tentu di dalam gharad inilah dituntut kemahiran kita bercakap, mengatur kosakata, mengatur kalimat, sehingga yang membaca, yang menerima surat ini dengan segera mengamini, menerima, dan melaksanakan permintaan pesan kita di surat tersebut. Yang keempat itu seperti biasanya adalah al-khatimah. Di al-khatimah, ya ini penutup, eee, biasanya diulangi sekali lagi, salam kita sebagai rasa ucapan terima kasih. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya, eee, mohon dimaklumi kiranya. Kemudian biasanya semoga saudara, semoga bapak ataupun ibu di sana tetap dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhir kalimat khatimah juga bisa disampaikan sekali lagi. Karena ada unsur penguat di situ. Itu yang paling perlu 4 komponen dalam al-murasalah al-arabiyah. Ad-dibajah, at-tahiyah, al-gharad, dan al-khatimah. Jadi kurang lebih sama dengan surat menyurat dalam bahasa asing lain ataupun dalam bahasa Indonesia sebagai contoh. Kemudian anwa ar-rasail, anwa ataupun tema-tema, macam-macam, sangat banyak sekali tentunya. Sebagai contoh kita 3 saja kita sebutkan di sini, ada namanya al-murasalah al-ahliyah, yakni surat menyurat, ini kekeluargaan. Kemudian ada surat menyurat, eee, al-murasalah al-mutadawalah. Al-murasalah al-mutadawalah ini artinya adalah surat menyurat ataupun korespondensi allati tata'allaqu bil umuril khassah, tijariyatan aw ghairi zalika. Jadi al al-murasalah al-mutadawalah adalah surat menyurat yang fokusnya itu pada tema-tema tertentu. Mungkin surat menyurat ataupun korespondensi dalam dunia bisnis, dalam dunia dagang, dalam dunia ekonomi. Ini biasanya berlaku di kalangan diplomat-diplomat ketika dalam urusan diplomasi antar negara mungkin dan sebagainya. Kemudian ada al-murasalah al-ilmiyah. Al-murasalah al-ilmiyah artinya surat menyurat yang ilmiah. Surat menyurat yang sifatnya, ilmiah ini, eee, banyak sekali ya, hanya saja biasanya surat menyurat ilmiah ini sifatnya itu terikat dengan kaidah-kaidah bahasa yang, bahasa yang resmi, bukan bahasa basa-basi dan sebagainya. Itu yang paling perlu kita sampaikan dalam al-murasalah
ataupun korespondensi Al-Arabiyah. Sebenarnya di setiap tema daripada Al-Murassalah ini, baik yang ahliyah, mutadawalah, ilmiah itu ada contohnya di dalam buku ini, tapi kita tidak menyampaikan karena saya yakin para sahabat-sahabat yang hadir, telah mampu ini ya, meresapi, memahami contoh-contoh dari bahasa-bahasa surat tersebut semua. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni, Al-Qissah. Ini seni insya Al-Arabi yang ketiga yang paling banyak tersebar, yakni Al-Qissah. Eee, Qissah ini sudah lama adanya, jadi kalau kita lihat di kutub-kutub Al-Muqaddasah pun banyak sekali tema-tema kisah. Betapa banyak bahan-bahan ajaran dalam agama-agama yang terdahulu dan, Islam sebagai penutup, itu temanya tema-tema kisah. Jadi sudah sangat lama, bahkan sebelum sebelum lahirnya Islam itu, ketika tema-tema dalam bangsa Yunani, Romawi, kemudian bangsa-bangsa terdahulu, ada bangsa-bangsa Persia, Mesir kuno, Cina, itu juga kisah. Bisa dilihat dari literasi-literasi sejarah-sejarah mereka, betapa kisah itu memainkan peranan dalam, bangsa-bangsa tua ini. Tapi kisah yang dimaksud di sini adalah hikayat, yakni cerita. Tentu banyak sekali, kita sudah masukkan kemarin yang termasuk dalam kisah hikayat ini, di situ ada, novel, novelet, kemudian cerita bersambung dan sebagainya, itu bisa dikatakan masuk ke kisah. Naam, eee, tujuannya sebenarnya sama, tujuan kisah ini sama, dia tetap masih dalam frame menyampaikan pesan, menyampaikan ide, menyampaikan, menceritakan pengalaman. Jadi sifatnya masih, menyampaikan keinginan dalam bentuk ide, pemikiran dan sebagainya. Hanya saja semuanya bagaimana, semuanya dalam tema insya, dalam tulis-menulis. Karena bisa saja kan kisah ini disampaikan dengan storytelling, lebih kepada apa, bahasa lisan. Tapi yang kita tekankan di sini, tema kita ini semua ditampilkan dalam bentuk tulisan. Eee, itu yang disebut dengan komponen yang harus wujud, yang harus hadir di dalam kisah, di dalam cerita, hikayat. Pertama, maklum sekali, ada namanya tamhid, pembukaan. Jadi biasanya di cerita-cerita apapun itu ada kalimat pembuka. Kalimat pembuka itu biasanya lebih dikenalkan pertama itu adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita tersebut, ataupun keadaan alam, keadaan latar daerah yang ingin kita paparkan, itu biasanya disampaikan di awal-awal dari isi cerita kita. Kemudian yang kedua itu muqaddimah, di muqaddimah ya kurang lebih sama dengan tamhid. Kemudian di poin ketiga itu namanya siyak awil gharad, jadi biasanya disampaikan tujuan kita menceritakan cerita ini kenapa. Yang keempat, kemudian yang selanjutnya itu ada namanya al-uqdah ataupun darwah, yakni konflik. Jadi biasanya ketika kita sudah menyampaikan pembukaan, latar belakang ada suatu cerita, maka biasanya cerita itu berlanjut kepada adanya konflik. Temanya itu apa saja boleh, mungkin konflik keluarga, konflik belajar, konflik kesehatan, sosial, dan sebagainya. Banyak sekali tentunya konflik itu bisa dihadirkan dalam beragam bahasa, tulisan. Yang keempat, sebagai susunan ataupun komponen dalam kisah bercerita itu sebelum penutup ada namanya apa, al-hal, yakni, jalan keluar. Jadi ketika sudah ada konflik harus ada jalan keluarnya. Jadi biasanya seperti itu susunannya. Kelima nanti ada khatimah, baik itu happy ending ataupun sad ending dan sebagainya itu di khatimah nanti dipaparkan. Walaupun susunan ini sudah berubah dengan luasnya cakupan dunia sastra kita. Ada nanti di mukadimah itu tanpa menyebutkan siapa berperan siapa, di mana dan sebagainya. Bahkan untuk susunannya pun nanti kadang tidak disusun dari bab satu itu di suatu kampung, oh tidak, lebih kepada, keinginan penulis bagaimana dia ingin mengatur suatu cerita. Jadi kita bisa kadang melihat suatu susunan cerita itu seperti kilas balik.
di bab pertamanya itu sudah akhir cerita sebenarnya. Jadi semakin akhir ataupun di pertengahan itu sebenarnya awal cerita permulaan. Jadi kreativitas penulis di sini sangat dibutuhkan tentunya. Eee, dan poin yang hebatnya apa dari kisah ini, dia memiliki maizat ataupun keistimewaan-keistimewaan yang kadang nggak kita temukan di, dunia asli yang lain, seperti yang sudah kita sebutkan di dalam korespondensi, al-murasalah ataupun al-wasfu yang sudah kita papar kemarin. Apa, karena dalam kisah ini kita bisa mengeksplor, menyampaikan dengan tema yang luas, ruang dan waktunya pun luas, maka kita bisa menyampaikan secara apa, secara terperinci apa yang ingin kita sampaikan. Dengan yang sifatnya surat tadi, surat kalau terlalu, ngalor ngidul, ke sana kemari penyampaian nampaknya kan yang membaca surat pun nggak ini ya, nggak respect lagi, dia nggak siap lagi membaca dengan, surat yang panjang bertele-tele. Jadi bahasa surat itu adalah bahasa yang sifatnya simpel, kuat dan langsung apa, tertuju. Beda dengan, kisah, antum mau bereksplorasi dengan kalimat, kosakata, pengetahuan antum silahkan, karena tidak dibatasi ruang dan waktu. Begitu kira-kira, bahkan kalau sekarang kita bisa melihat ada sebagian novel itu nanti trilogi, dan sebagainya. Ada nanti dibuat sambungan yang mana penyambungnya itu trilogi, misalnya ada susunan trilogi bukan milik satu orang, tapi dimiliki oleh 3 orang, 4 orang, dan sebagainya. Itu kreativitas dunia literasi kita modern ini. Oke, jadi kisah itu memiliki keistimewaan apa, kita bisa bereksplorasi secara luas, apapun yang ingin kita sampaikan, yang tidak bisa kita dapatkan di seni-seni, dunia mengarang insya yang lainnya, hakaza. Tapi apa yang paling hebat daripada kisah ini, yang lainnya adalah, semua temanya itu baik, bab 1, bab 2, sampai bab penutupan, semuanya itu adalah wahdatut ta'sir. Jadi tujuannya tetap sama, yaitu tujuannya ingin menyampaikan ide. Oh, ini konflik, misalnya kalau novel Andrea Hirata. Novel Andrea Hirata itu dia lebih kepada novel sosial pendidikan. Kemudian novel Kang Abik, itu nanti novel pembangun jiwa. Jadi sisi yang dititik beratkan situ selalu poin-poin akhlak dan keagamaan. Walaupun konfliknya berbeda, banyak, beragam, tapi lebih kepada, keagamaan, akhlak. Jadi setiap penulis itu pasti ada ciri khasnya kan. Kalau kita anak-anak pendidikan ini, kita kan anak tarbiyah nih, anak pendidikan. Novel-novel yang saya sarankan baca itu, ya novel Kang Abik. Kemudian novel yang lain itu yang perlu dibaca, salah satunya adalah novel Andrea Hirata, karena temanya itu tema pendidikan dan tema-tema sosial kita. Eee, kemudian yang terakhir itu adalah Al-Munazarah. Al-Munazarah itu, oke, Al-Munazarah itu adalah perdebatan. Jadi kita bilanglah begini ya, perdebatan yang dimaksud di sini adalah perdebatan ilmiah, bukan debat kusir. Biasanya dalam dunia Islam ataupun kalau kalian lihat di dalam film, di bawah lindungan Ka'bah, novel karya Buya Hamka yang sudah difilmkan, yang dibintangi oleh Laudya Chintya Bella setahu saya dengan Herjunot Ali. Di situ waktu di pondok pesantren di Padang itu ada tema debat. Jadi debatnya debat agama, temanya tentang apapun itu. Nanti yang paling kuat idenya setelah dinilai oleh dewan hakim, maka dialah yang menang. Tentu debat yang dimaksud di sini bukan debat dengan dalil kan, karena kalau debat dengan dalil otomatis sudah selesai semua. Menanglah yang kuat dalil. Sedangkan dalam debat itu ada posisi pro kontra, tapi lebih kepada debat, logika, debat logika ataupun debat data. Nah, begitu kira-kira. Eee Al-Munazarah ini sangat positif. Jadi, kalau kita lihat ada Al-Munazarah, ada namanya nanti Al-Mukabarah. Kalau Al-Munazarah ini kita memang mencari yang hak, yang paling kuat datanya, yang paling kuat sumbernya. Kalau Mukabarah ini dia itu berdebat tapi tujuannya untuk menjatuhkan. Ini kan udah lain, ini kan sudah lain tentunya. Makanya munazarah yang di sini adalah munazarah yang sifatnya ada dewan hakim, ada dewan pakar, kemudian ada tema tertentu yang benar-benar ingin mencari kebenaran.
dan hasil dari munazarah itu dituliskan oleh notulen pihak yang sudah dipercayakan. Jadi itu juga masuk ke tema insya. Jadi bukan sebatas debat ilmiah, cuma secara lisan, tapi hasilnya itu dituliskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah di 4 seni al-insya al-arabi yang paling banyak tersebar, yakni awalan al-wasf, deskripsi, kemudian al-murasalah, kemudian al-kisrah, dan al-munazarah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ataupun yang ingin bertanya tentang tema-tema insya secara umum, silahkan. Ataupun sumber-sumber buku yang berhubungan dengan dunia literasi, silahkan. Kami serahkan kepada akhuna Ustazuna Rais. Tafadhal ya Sayyidi. Baik, syukran Ustadz atas yang telah disampaikan oleh Ustadz Ridho ini mengenai macam-macam insya tadi, mulai dari al-wasfu atau deskripsi, kemudian ada murasalah, kemudian ada al-kisah dan al-munazarah. Kurang lebih bisa dipahami dengan jelas karena sudah cukup detail dan cukup terperinci yang disampaikan oleh Ustadz Ridho. Jadi semoga kawan-kawan atau teman-teman sekalian bisa memahami lebih lanjut mengenai insya. Dan sekarang mungkin ada dari teman-teman yang masih ingin ditanyakan mengenai insya ini tadi. Mengenai secara umum, secara garis besar atau yang telah disampaikan oleh Ustadz Ridho. Pada Ustadz dari chat Ustadz ada yang bertanya Ustadz. Silahkan dibacakan. Dari Kak Jamaluddin, ini pertanyaannya, adakah sumber buku-buku PDF untuk belajar insya atau linknya Ustadz yang bisa diakses? Syukron. Saya jawab langsung. Kalau untuk buku-buku PDF saya sendiri belum pernah buka, belum pernah mencari. Karena hampir semua ya, bukan hampir, semuanya, bahkan saya memiliki buku-buku cetak. Sama saya itu ada puluhan buku-buku yang berhubungan dengan tema insya, dunia tulis menulis, semuanya buku asli. Untuk PDF sendiri saya belum pernah dapatkan. Tapi mungkin nanti bisa kita akses, bisa kita lihat. Kalau memang ada, saya akan kirimkan insya Allah. Fadhal. Tadi Ustadz, ini ada lagi yang bertanya dari Kak Yazid ya Kak. Saya mau bertanya, pertanyaannya adalah apakah ada hubungan antara insya dan karya tulis ilmiah? Tentu sangat berkaitan, sangat berhubungan. Karena insya ini kita bisa katakan seperti kemarin adalah mengarang, menyampaikan ide dengan susunan dan struktur yang rapi dan dengan tujuan yang jelas. Nah, itu secara singkat insya. Bagian-bagiannya di situ pasti banyak kan, ada karangan ilmiah, ada karangan yang sifatnya fiksi, non fiksi dan sebagainya. Jadi sangat berkaitan sekali. Hanya saja di dalam karya ilmiah itu apa yang menjadi ciri khasnya. Dalam karya ilmiah, contoh kita di bab 1 karya ilmiah, misalnya di skripsi ataupun di tesis ataupun disertasi. Di dalam karya ilmiah kita tidak boleh menulis dengan gaya bahasa yang terlalu dihias-hiaskan. Contohnya di dalam mukadimahnya saja kita menjelaskan dengan bahasa yang romansa, contohnya romantis seperti ini. Dengan dinginnya air gunung yang mengalir, maka saya juga akan menyusun kata-kata penghormatan kami kepada Dewan Hakim, Dewan Guru, Dewan Munakis yang sangat berilmu luas seperti luasnya lautan. Itu nggak boleh di dalam bahasa ilmiah, di dalam bahasa skripsi, tesis, dan disertasi, bahkan di dalam bahasa jurnal. Tapi kalau
atau dalam tulisan lepas seperti insya dalam bentuk al-murasalah, kemudian dalam bentuk kisah, silahkan. Mau menggunakan dengan bahasa yang romantis, bahasa yang dihias-hiasi, silahkan. Itu saja bedanya ya, itu saja bedanya antara bahasa, dunia ilmiah dengan bahasa yang non ilmiah. Dan itu masuk dalam kategori apa? Insya juga. Hakaza. Tentu untuk hal ini Ustadz, boleh dirujuk kepada ketentuan menulis, karya-karya ilmiah di kampus-kampus masing-masing. Karena saya sudah pernah mengecek dulu waktu di syarat-syarat karya ilmiah di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Indonesia, badan riset kita, itu mereka ada ketentuan. Kemudian di UIN Syahid Jakarta juga ada ketentuan. Kemudian di kampus-kampus lain misalnya di Sumatera juga ada ketentuan. Jadi di setiap kampus, bahkan kalau di kami itu di setiap fakultas ada ketentuan menulis, karya ilmiah. Jadi yang ditekankan di situlah tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu bukan terlalu, bahasa-bahasa yang dihias-hiasi. Bahasa apa? Bahasa sastra. Dia bahasanya bahasa datar saja, bahasa ilmiah. Jadi gunakan bahasa ilmiah standar, gunakan bahasa istilah, ilmiah. Itu saja, Ustaz. Toyo syukron Ustaz. Afwan. Dari Ana pribadi Ustaz, ini berkaitan dengan Al-Kisah ya Ustaz, dengan kisah. Tentu saja kan kehidupan sehari-hari kita kan nggak terlepas dari Al-Kisah. Kayak misalnya dari madrasah itu kan biasanya kalau ada tugas insya itu kan disuruh bikin insya tentang cerita kehidupan sehari-hari gitu kan Ustaz. Saikotu minan naum fisah robiah sobahan sama soal itu jamaah subuhi ma'a abi wa umi kan ya itu Ustaz, dan lain sebagainya. Dan Salatu juga subuh fi waqti duha. semua unadiful hujroh wal bait wa ghairi dzalik Nah, kan. nah, Jadi kan berbagai macam cerita-ceritanya kan. Dan ya. juga dari kecil pun anak-anak kan sering disampaikan cerita kepada anak-anak kan kayak cerita Maling Kundang, cerita Sangkuriang dan lain sebagainya. Dan yang ingin Anda tanyakan itu gini Ustaz. Kalau seandainya ada cerita yang dibuat oleh yang buat cerita nih Ustaz, itu maksud dan tujuannya itu kurang tersampaikan kepada yang membaca atau yang menerima, itu bagaimana? Coba Apakah bagaimana? ketika suatu kisahnya itu kisah atau ceritanya itu tadi yang dibuat oleh yang penulis atau pengarangnya itu Ustaz, kurang tersampaikan pesan dan maksudnya kepada yang pembaca atau yang mendengarkan atau menerima gitu. Ya. Oke, bagus sekali Ustadz Oktar Reza. Dari mana asalnya Ustadz Oktar Reza? Dari Palembang Ustaz, UIN Raden Patah Palembang, Palembang. ngampus di mana? Di UIN Raden Patah Palembang. Jamil, Allah. Bagus sekali pertanyaannya. Jika kita menulis suatu karangan, karangan itu baik berbentuk wasfu, baik murasalah, baik itu hasil munazarah, baik itu kisah, baik tulisan karya ilmiah, dalam hal ini skripsi, jurnal, tesis, dan disertasi. Tapi kadang yang membaca tidak tertarik ataupun tidak merasa takjub, merasa perlu dibaca, maka itu ada alasannya banyak sekali Ustadz. Jadi setiap orang itu Ustadz Okta, memiliki gaya tulisan sendiri-sendiri, latar belakang bacaan masing-masing. Begitu juga sidang pembaca. Sidang pembaca dalam hal ini adalah guru kita, kawan kita, pembimbing skripsi kita, tesis dan sebagainya, memiliki gaya penulisan tersendiri. Jadi kita tidak bisa memuaskan tentunya keinginan mereka ataupun cara penulisan karya ilmiah mereka. Tapi ada standarnya kan. Itu sebabnya ketika menulis karya ilmiah itu kita harus kembali kepada standar penulisan ilmiah di kampus tertentu, di jurnal tertentu. Begitu juga kita harus menulis kisah sesuai dengan standar yang digariskan oleh guru kita, oleh muallim kita. Sehingga kita tahu frame ataupun patron kita menulis, tolak ukur kita dalam menulis karya tersebut. Itu kuncinya. Tapi kalau kita ingin memenuhi mereka untuk, oh ini bagus, ini layak dibaca, ini bagus, ini segera sidang, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin ya. Karena setiap orang itu bahan bacaannya adalah masing-masing. Ini kemarin pernah saya sampaikan Ustaz Okta.
Untuk menghasilkan karya tulisan yang bagus itu adalah harus banyak membaca. Tentu bukan sekedar banyak membaca, harus tahu buku yang dibaca. Tentu bukan sekedar tahu buku yang dibaca, tahu juga bagaimana memahami, menyaring, menyimpulkan bahan bacaan yang sudah kita baca tadi dan mampu menyampaikannya, menuliskannya. Jadi dia ada marahil, ada tingkatan-tingkatan, memilih bahan bacaan, cara membacanya, cara memahaminya, dan cara penyampaiannya dalam bentuk lisankah atau dalam bentuk tulisan. Tentu setelah kita mengikuti marahil ini pun Ustadz Okta, bukan semua sidang pembaca itu, dia itu menerima apa yang kita sampaikan. Jadi sangat ini ya, sangat pribadi sifatnya, sangat individual sifatnya. Begitu kira-kira Ustadz Okta. Baik, syukran Ustaz, mafhum Ustaz. Dapat poinnya Ustadz Okta ya? Insyaallah. Jadi untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan? Kebanyakan mungkin dari teman-teman kita nih, Ustaz, dari anak pribadi khususnya juga kadang biasanya masih kurang kayak percaya diri gitu ya, Ustaz. Kurang pede, kurang yakin untuk menunjukkan hasil tulisannya gitu, Ustaz. Ya. Di situ Jadi kelemahan kita Ustadz Okta. Padahal dari buku-buku sumber-sumber tentang dunia insya, tentang dunia takbir ini semuanya saya baca, ada beberapa poin yang buku-buku ini semuanya sepakat. Apa itu kesepakatannya? Buku-buku sumber ini semua sepakat bahwa untuk menghasilkan karya tulisan yang bagus itu, maka harus ada kepercayaan diri dan keberanian untuk mau menyampaikan tulisan kepada sahabat, kepada guru, kepada kawan, ataupun kepada yang pakar. Sehingga ada perubahan dalam tulisan kita yang biasanya mungkin bahasanya bahasa standar menjadi bahasa yang lambat laun akan bagus. Susunan yang kurang rapi, lambat laun akan menjadi teratur. Jadi itu memang harus ada keberanian dan kepercayaan diri untuk kita mau membacakan, mau menyampaikan. Kalau tidak, kita tidak tahu kan bagaimana sudah pencapaian kita dalam dunia tulis-menulis, dalam dunia karang-mengarang. Itu yang perlu digarisbawahi adalah keberanian, kepercayaan diri untuk mau memaparkan, mau menyampaikan dan siap dikritik. Tentunya kalau dalam bahasa Kang Abik, tulisan yang bagus itu harus siap dikritik. Dalam arti dikritik untuk maju, untuk positif. Jadi Kang Abik itu menyampaikan tulisan-tulisan dia, baik di karya ilmiah, baik yang di fiksi, non fiksinya, itu tidak ujuk-ujuk, asal-asal langsung bisa seperti itu plam jadi. Oh enggak. Jadi ada proses dia. Jadi pengalaman-pengalaman orang besar seperti ini dalam dunia tulis-menulis itu memberikan pengaruh juga buat kita bahwa tulisan-tulisan yang bagus itu harus selalu dikoreksi, harus siap dikoreksi. Begitu kira-kira Ustaz Okta. Nah, Ustaz, balik lagi kepada teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin, atau yang boleh yang ingin menyampaikan hasil tulisannya, mungkin tulisan yang mungkin pernah dibuat beberapa waktu yang lalu, atau mungkin yang baru juga dibuat, baru belakangan ini dibuat, boleh juga disampaikan. Oh ya, izin masuk dulu Mas Okta. Boleh, Pak. Fadhol. Oke. Ya, langsung aja teman-teman semuanya dan Ustadz Ridho. Nah, berkaitan dengan yang ditanyakan Mas Reza juga tadi kan terkait apa ketertarikan pembaca gimana sih? Nah, itu kalau pengalaman anak pribadi gini Ustadz Ridho. Nah, kemarin pernah kita itu di pengurusan wilayah itu membuat suatu konten. Nah, di mana konten itu ada insya, Ustaz. Nah, insya itu teman kita yang buat. Nah, kita dari pihak kita itu sendiri nggak paham apa sih maksudnya insya ini, gitu kan? Insya ini apa sih, gitu kan? Alurnya nggak jelas, Ustaz, waktu itu. Nah, itu ada Kak Rina juga, Ustaz, selaku saksinya kan. Nah,
Jadi kita inisiatifnya untuk menghubungi orangnya. Nah, gimana maksudmu? Apa maksudmu insaknya ini kok belum jelas? Nah, dari situ orangnya juga bingung saat malah saat yang buat malah bingung sendiri. Nah, akhirnya kita berdua itu merubah saat insaknya. Yang penting alurnya dapat, terus maksud dari penulis sebelumnya itu nggak hilang saat. Nah, mungkin itu, dan saya membayangkan kita aja yang membaca tidak paham, atau apalagi kalau kita publikasi nanti takutnya parah lagi, yang membaca nggak ada yang mau kan. Nah, antisipasi hal itu mungkin tim ahli bisa lebih bergerak gitu San. Nah, terus untuk apa tadi yang kedua San? Yang setelah itu San? Apanya itu? Apanya? Jadi kalau lupa saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wala. Nah, udah nanti aja bisa dilanjut dulu Mas Reza, nanti kalau Bagus, ingat silakan. saya itu lagi. Terima kasih. Bagus sekali, bagus sekali. Jadi ala kulli hal, memang Ustadz Ikhwan dan sahabat-sahabat yang lain, Ustadz Okta, tulisan kita itu ketika kita ingin menulis, misalnya untuk tugas, untuk lomba, untuk karya, kita harus tahu tujuan kan, harus tahu tujuan dan harus tahu kaidah-kaidah penulisan. Dan ini sudah saya sampaikan kemarin ke kawan-kawan bahwa dalam dunia penulisan itu ada dua juga yang harus dikuasai. Pertama apa? Kita menguasai bahasa, kita menguasai kosakatanya, kita menguasai kaidahnya. Kalau kita ingin menulis insya Arabi, kita tidak boleh lari, kita tidak boleh tidak, harus menguasai yang namanya kaidah bahasa Arab, nahwu sarabnya, balaghahnya, kemudian harus tahu kosakatanya, harus tahu bagaimana asalib uslub-uslub Arab. Jadi tidak boleh terjemahkan dari Indonesia ke Arab, terjemahkan dari Indonesia ke Inggris, itu menjadi bahasa yang langsung kita yakini kebenarannya. Oh tidak, karena dalam setiap bahasa itu ada ciri khas dalam uslubnya, kosakatanya, susunannya. Kemudian selain itu, yang kedua, selain kita menguasai kosakata dan kebahasaan dari suatu bahasa, kita menguasai apa? Kaidah tulisan. Jadi ilmu kaidah kan harus kuasai juga, baik itu dalam penulisan kaidah ilmiah, baik itu dalam kaidah penulisan novel, cerita, karya prosa yang lain. Jadi itu dua hal yang harus dikuasai. Walhasil nanti tulisan kita akan mudah kita pahami dan mudah orang pahami. Dalam hal ini yang memahami tulisan kita mungkin dewan juri apabila tulisan itu dilombakan. Dosen pembimbing apabila karya kita itu adalah karya yang sedang dibimbing seperti jurnal, skripsi, tesis dan disertasi, ataupun karya cerita apabila kita itu dalam rangka ingin menggait pembeli dalam rangka bisnis, maka harus tahu pasaran tujuan tulisan kita untuk siapa, untuk pemuda. Oh, maka bahasa-bahasa kaum milenial seperti bahasa-bahasa seperti ini, bahasa-bahasa orang tua seperti ini. Nah, jadi kalau kita ingin menulis kisah-kisah atfal, kisah-kisah untuk anak, kan berbeda bahasanya tentunya dengan bahasa-bahasa orang yang umur dari 20 tahun ke atas. Jadi harus tahu tujuan. Jadi ada dua ya, ilmu kebahasaan tertentu yang sedang kita kuasai, yang kita mau tulis, dan kedua ilmu kaidah penulisannya. Itu perlu dikuasai dua. Insya Allah kita sudah coba lomba-lomba ini dari dulu di Indonesia, baik di sini. Begitu juga bimbingan-bimbingan, baik bimbingan jurnal, tulisan, kita sudah ikuti dari Indonesia sampai di sini. Itu hampir semuanya kami aman-aman saja. Karena kenapa aman-aman saja? Kami mengikuti kaidah dari dewan juri ketika membuat lomba. Kami mengikuti kaidah penulisan pembimbing ketika mereka membimbing kami. Contoh, saya sekarang sedang bimbing tesis. Agar mudah, agar tidak terlalu banyak perbaikan dan dikritik di sana-sini, maka saya mengikuti karya-karya tesis, disertasi yang pembimbing saya sudah bimbing. Saya mudah sekali mengaksesnya. Saya langsung pergi ke pustaka pusat ataupun ke kampus beliau, ataupun saya membaca tulisan-tulisan beliau yang sudah dicetak. Jadi saya tahu ide pemikiran beliau. Saya tahu bagaimana kaidah yang dia inginkan.
Nampaknya di Indonesia juga begitu, ketika ada bimbingan tesis dan disertasi ataupun skripsi ataupun lomba tulisan, maka yang paling dikuasai itu adalah siapa dewan jurinya. Harus tahu dewan juri, karena dewan juri A, B, C itu kan tertentu beda-beda cara penilaian dia. Jadi ketika Kang Abi jadi dewan juri, bagaimana keinginan Mbak tulisan, ketika Mbak Helpietiana menjadi tulisan beliau, nah keinginan dia. Begitu juga tulisan di koran, jurnal dan tulisan ingin bisa lewat tulisan di mana di koran-koran tertentu, harus tahu siapa yang menjadi editornya, menjadi penanggung jawabnya. Nah, begitu kira-kira ya, Oka dan kawan-kawan. Ustaz, di sini anak izin Ustaz, untuk kan dulu ketika masih di Madrasah Aliyah sempat ikut lomba kelas 2 Madrasah Aliyah, dan di situ alhamdulillah Anak bikin sendiri teks pidatonya, dan Anak sendiri yang translate ke ini ke bahasa Arab, Jadi izin untuk bacain juga Ustaz. Silahkan. Tadi siang sempat nyari-nyari dulu di tumpukan buku yang lama itu Ustaz. Alhamdulillah ketemu. Jamil. Bagus. Bagian muka Ustaz ya. Naam. Bagian muka di mana? Fi hadhihi lailatil mubarakah mazalal qamar yatanawwar wa mazalan nujum yabrukun wa mazalar riyah yanfukhuna wa yudassiruna lailah. Hadhihi kulluha min iradatillahi ta'ala. Wa kadzalika bima sya'urna al-an. Bi hadhihi dikkah mazilna nastanshikul ajwa wa mazilna narufu uyunana wa mazilna nuharriku aydiyana. Hadhihi kulluha min iradatillahi ta'ala. Huwa rabbul alamin. Khalaqad dunya wa ma fiha wa khalaqa azwajaha. Al-ardo bis sama wal barro bil bahri wal ghabatu bis sahra wa kadzalika dzukur bil inar. Khalaqal malaikah minan nur wasyayatin minan nar wan nasa min tin. Wa huwa aidan yudhiku rahmatahu wa hidayatahu ala abdihi alladhi yashkur wa yu'min wa yatawakkal wa ya'bud wa yattaqi ilaih. Wa kunna abdan hakiran nufakiru bil khairi alladhi kalhaso wa nansa bidhunubi alladhi kaljibal wala kunna kadzalik sabatallah alal i'ta ni'am ilaina wa min dzalik wajaba alaina an nashkur wa nu'mina wa natawakkala wa na'buda wa an nattaqiya ila Allah ta'ala kaifama ni'aman a'taina kaifama ni'aman a'tallah ilaina wala kunna nasiyan bih wa ma kunna nasiyan bina. Mungkin kira-kira gitu Ustaz. Jamil jiddan. Jamil. Itu bagus sekali. Antum masih kelas 2 SMA sudah bisa menyusun teks dan menerjemahkan dengan bahasa yang bagus. Ini teringat saya kepada khutbah para a'immah, para khutbah di Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi di Masjid Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir ini, yang bisa menjadi khutbahnya itu di Masjid Al-Azhar itu adalah para masyaikh yang memiliki kemampuan retorika yang bagus. Jadi susunan di mukadimahnya itu maunya kita catat siapapun khatibnya. Jadi susunannya cukup bagus, cukup teratur dan memberikan keinginan kita untuk mendengarkan khutbah itu sampai. Karena kunci mukadimah itu mampu mengikat pendengar, karena itu kan di awal dari penampilan. Bagus Ustadz Okta. Lanjutkan menulis seperti itu, hanya saja nanti tentu kita perlu pada bimbingan. Tidak ada tulisan yang bagus itu lahir begitu saja. Tidak ada penulis yang bagus itu lahir begitu saja. Harus ada pembimbing, harus ada guru. Sebagaimana kita berguru dalam ilmu agama seperti akidah, dalam syariat, dalam hakikat, akhlak, kita juga harus berguru dalam semua ilmu, dalam cabang-cabang keilmuan. Apapun itu, ilmu modern kah, ilmu tulisan kah, kita harus berguru, harus ada yang membimbing. Sehingga karya antum, kemampuan antum akan diasah dan akan bagus insyaallah. Makanya saya bilang kemarin buat komunitas
komunitas, jadi hadirkan di situ orang-orang yang sudah pernah menulis, yang sudah bisa menulis, dan dibedah. Jadi tulisan itu harus dibedah supaya menghasilkan tulisan yang bagus. Begitu kira-kira. Bagus. Nafa'anallah ta'ala bikum. Amin, amin. Syukran, Ustaz. Mungkin Amin. kawan-kawan yang lain ada yang ingin menyampaikan juga. Silahkan. Izin menyampaikan karya ya. Tafadhal. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yunadi, kaifal hal? Alhamdulillah khair. Ya. Baik, ini saya izin menyampaikan hasil karya kemarin ya, yang tugas kemarin. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Tapi ini saya buat 3 fase. Pertama ada yang dari umum dulu baru ke khusus, ada yang dari khusus baru ke umum, ada yang campuran. Saya Ustadz izin ya menyampaikan karyanya ya. Tafadhal. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ana talibun fil jami'atil islami umil qura al-islami Bogor qismu ta'limil lughah al-arabiyyah. Darastu fiha al-arabiyyata wal ulum al-ukhra mislal falasifah wa tarikhil islamiyyati wa tasawufi wal fiqhi wa ghairihi. Wa kana ma'ani adadu minal asliqai minhum man ja'a min Bogor wa Jakarta wa Surabaya wa Yogyakarta wa hatta min mukhtalifil jazri ukhra fi Indonesia mislu Kalimantan wa Sumatera wa Sulawesi. Itu yang pertama ya Ustaz. Yang kedua, as-salatu ruknun min arkanil islami wa ja'at faridatuha ba'da syahadataini wa yaqibuha ada zakatil fitri mururan ila shaumi syahri ramadhana wa huwa syahrun alladzi anzalallahu fihi al-qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa tantahi hadhihi al-arba'u ila ada manasikika al-hajju liman istata'a ilaihi sabila wa min hunna na'lamul islam arkanu khamsah ay mabadi'uhul khams. Itu yang kedua ya Ustaz. Yang ketiga, Amin. saya menjelaskan tentang puasa Ramadan. As-shaumu ruknun azimun min arkanil islamil khamsati wa qad ja'alallahu fi ramadana syahrun min asyrafil syahri li'annahu asy-syahru fihi nuzilal Qur'an wa fihi intasarul islamu fi ghazwati badrin wa fi fathi makkah. Wa hadza darasa minallahi bi anna nasra min 'indihi wa bi annahu yatahaqqaqu lil qulubil mu'minati wa shaumu ibadatun 'azimatun wa tarbiyatu islamiyatun wa huwa sihhatun lil jismi wa li hadza qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu qala al-Ghazali fil Ihya Ulumuddin as-shaumu miftahul ibadah qala Allah ta'ala fil Qur'an ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu aja Ustaz. Bagus. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bagus sekali. Semua tulisan yang 3 paragraf ini bagus sekali. Hanya saja apa yang perlu dalam suatu tulisan itu adalah mendobitkan, menepatkan ucapan daripada satu kosakata. Contohnya seperti tadi antum bilang falasifah. Kalau falasifah itu sudah jamak failasuf itu orangnya. Tapi kalau dijadikan maddah seperti maddah tasawuf, maddah akhlak, maka falsafah bi fathil fa, falsafah kamadatil falsafah. Ini misalnya ya. Itu juga Ya, baik, Indonesia. Indonesia itu memang harus didobitkan barisnya itu Indonesia. Itu dobitnya begitu. Jadi nggak boleh kita bilang ana min balad Indonesia. Nah, kalau kita bilang ana min balad, ana min daulah Indonesia, itu udah salah, total salah. Harus bilang ana min daulati Indonesia ataupun ana Indonesia al-jinsiyah, hadirkan dalam bentuk ya nisbah. Ana jinsiyah. Jadi sifah apa itu? Sifah sifah man'ut. Boleh? Seperti Ya, baik, terima kasih. Hakazah. Paling itu yang perlu diperbaiki Yunadi. Tulisannya sudah bagus, tapi untuk kosakata tepatkan. Kemudian perhalus. Perhalus bahasa itu caranya mudah sekali kalau sekarang. Kalau antum berbicara tentang puasa, tentang memperkenalkan diri, maka bisa diakses tulisan-tulisan lepas di dunia maya. Di YouTube ada, di situs-situs googling saja. Jadi bagaimana orang Arab itu menyusun cara mentakrifkan diri, cara mereka berbicara tentang puasa. Jadi diperhalus bahasanya. Tapi apakah tadi salah? Tidak salah. Itu masih dalam bahasa kita tentunya kan, bahasa kita. Orang Arab paham. Alhamdulillah kita pun dulu belajar di pondok di Indonesia
ketika pergi ke Arab seperti ini, bahasa kita dipahami total sama orang Arab, nggak ada masalah. Hanya saja terus-menerus bahasa kita di Mesir ini bertambah bagus, bertambah indah ketika kita mendengar seorang khatib bicara, seorang doktor, profesor bicara, sehingga semakin licin, semakin indah bahasanya. Kalau ada waktu, ada rezeki antum, nanti antum harus pergi ke negeri Arab. Salah satu yang saya sarankan itu Mesir. Mesir diyakini sebagai orang Arab yang paling paling atraktif dia dalam berbicara itu orang Arab Mesir. Itu diyakini sama orang Arab Saudi sendiri. Jadi logat, cara, gaya orang Mesir bicara tuh indah. Insya Allah antum ke Mesir. Amin. Amin. Hakaza Sayyidi. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kemudian tadi antum bilang ja'at faridatuha. Lebih tepatnya tadi berarti ja'at fardiyatuha. Karena faridah itu kan ismunya. Jadi harus dihadirkan dalam bentuk fardiyah. Masdarnya istilahnya. Wa ja'at fardiyatuha. Misalnya fardiyatus saum. Kata Sayyidi Yunadi, kira-kira begitulah yang saya mengatakan tadi. Harus juga berguru. Hadiri ataupun tanyakan sama guru, tuan-tuan guru kita di pondok antum, di lembaga antum sedang belajar untuk menghaluskan kata. Tamam Sayyidi, ala kulli hal jami lanjutkan. Ya, baik. Barakallahu ta'ala fikum. Taib, kepada lain mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ta'arif nafsi ismi Muhammad Zulfikri Alimani, Ustaz. Naam. Astazin. Min aina darasta ya Sayyidi? Fi ay jami'ah? Ana darastu fil Jami'ah Islamiyah Al-Hukumiyah Sultan Taha Saifuddin Jambi ya Sayyidi. Allah yubarik fikum. Indi Jambi sah? Jambi. Na'am, fi Jambi. Tafadhal. Bismillah.